Ini di perjalanan kita melihat segerombolan lumba-lumba berenang di sekitar saya. Ini buah unik banget. Tampilan luarnya mirip semangka. Dalamnya tuh mirip sekali dengan timun. Potensi lobster di Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Ini saya sama Bang Ihsan dan Bang Faisal mau mencari lobster di perairan Desa Watumilo. Kita mau siap-siap dulu nih. Kayak gini. Udang karang ini menghabiskan siang harinya di dalam ceruk, lubang, atau gua yang gelap. Sehingga ketika dapat harus memegang dan menariknya keluar dari tempat persembunyiannya. Yang kita cari-cari, lobster batu. Ini tuh nyarinya biasanya kan dimasukkan bubu atau ditombak, ini enggak, tangan pasang aja, makanya kita pakai sarung tangan. Harus hati-hati bagian ekornya ini sebagai pertahanan dirinya, sama di bagian atas juga banyak duri. Megangnya seperti ini, lebih di bagian atas. Mencari lobster dengan cara menyelam adalah salah satu metode yang paling efektif dan menyenangkan untuk menemukan lobster di habitat alamnya. Tak berapa lama, kami kembali mendapatkan target incaran. Yang satu ini agresif banget. Kita sambil ngambil nafasnya berkali-kali karena emang susah banget. Dia melawan. Tapi lumayan nih ukurannya. Lebih besar kayak dari yang tadi. Susahnya. Lobster batu atau lobster berduri adalah hewan karnivora yang memakan mangsa hidup seperti bahan yang membusuk atau memakan invertebrata di dasar laut yang bergerak lambat. Ini kalau bisa dilihat di bagian atas ini giginya. Tapi bukan untuk menggigit kita, melainkan untuk menggigit cangkang-cangkang siput atau makanannya dia. Setelah digigit di bagian sini akan masuk ke dalam. Sini nih, di balik dadanya ini. Dia akan mengolah makanannya. Namanya gilingan lambung. Ini saya pegang aja dia udah. Wah, keganggu kayaknya nih. Ini kita bisa memasak menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Ya sekarang nih kita mempersiapkan pembakarannya dulu. Nah, untuk membakar umbi talasnya, kita masukkan ke dalam pasir, kemudian dialasi dengan daun pisang dan dikubur lagi. Nanti barangnya baru ditaruh di atasnya sini. Kemudian bagian paling atas para-para akan untuk pembakaran lobster. Jadi ini sebenarnya praktis banget ya. 2 olahan bisa kita masak dalam satu waktu. Bang, kita susun lagi. Cara mengolah kami kali ini merupakan teknik memanggang yang disebut dengan para-para.
Mengolah lobster bakar adalah salah satu cara yang populer untuk menikmati seafood yang lezat dan mewah dengan cara dan bumbu sederhana. Oles lagi yang banyak Bang, biar sedap. Baru ngolesin bumbu aja udah ngiler nih. Bang Faisal ngiler nggak? Ya lumayan. Lumayan karena udah sering ya. Saat lobster dipanggang, aroma yang dihasilkan begitu menggoda. Kombinasi antara daging lobster yang segar dan bumbu kecap menciptakan wewangian yang memikat selera. Duh, cantiknya lobster kita. Ini nggak perlu waktu lama, cukup 30 menit aja lobsternya udah merah dan matang. Kayaknya umbinya juga udah matang sih. Kita mulai angkatin sekarang. Mau ambil yang besar. Hei Bang. Soal rasa nggak usah ditanya lah. Kelihatan dari muka saya, ini enak banget. Tapi dibandingin dengan lobster lain yang pernah saya coba, kayak lobster bambu, lobster mutiara, ternyata lobster batu ini teksturnya tuh lebih berserat. Terus lebih dominan gurih, apalagi dibantu dengan bumbu olesan tadi. Gimana Bang? Menyala? Menyala abangku. Menyala abangku. Kalau berbicara soal hasil bahari di Indonesia tuh emang kaya banget. Tak terkecuali di pulau bagian timur Flores ini. Kita udah buktiin dari ngambil lobster, langsung bakar, olah, rasanya nikmat banget. Apalagi makannya di pantai secantik ini, di pesisir Maumere. Satu kata untuk hari ini adalah mewah. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Bersama nelayan Desa Watumilok, hari ini saya tidak hanya mau mencari ikan saja, melainkan mau menurunkan rumah ikannya. Akhirnya setelah 40 menit perjalanan sampai juga di titiknya. Sebenarnya rompong terbagi dari 3 jenis, ada rompong darat, tengah, dan luar. Nah yang kali ini yang mau kita kerjakan adalah rompong tengah. Kita turunkan dulu tadi pelampungnya, kemudian pemberatnya sekarang. Ini mulai diturunkan talinya, dan memang caranya manual. Ada 6 ikat tali, totalnya adalah 600 meter. Semua harus diturunkan. Semakin dalam letak rumpon, semakin panjang juga tali yang dibutuhkan. Ini saat-saat yang menegangkan, mulai menurunkan pemberatnya, saya harus pegangan dengan kuat. Ini belum apa-apa udah miring banget ini perahunya kan. Wah! Wow! Wah, miring banget tadi, astaga. Pelampung siap diturunkan. Bismillah. Oke. Ya. Konstruksi rumpon menyerupai pepohonan yang dipasang pada kedalaman. Berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, dan berkumpulnya ikan. Nih, yang nggak boleh ketinggalan, lepah atau daun kelapa. Ini nih yang disukai ikan-ikan ya, yang akan jadi rumah ikannya, tempat berlindungnya nanti. Nah, semakin banyak lepahnya, otomatis akan semakin banyak juga ikan yang berdatangan.
Pemilihan daun kelapa ini dikarenakan karakteristiknya yang cepat membusuk, namun tahan dengan beragam kondisi laut. Untuk memasang rompong baru seperti ini memang idealnya saat air pasang. Karena kalau air surut nanti posisinya tidak optimal, terbawa-bawa arus. Rumpon diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan menurunkan biaya operasional, menghemat waktu sekaligus menghemat bahan bakar. Selesai sudah kita memasang rompong baru. Kalau seperti ini memang harus ditunggu selama 1 minggu baru ikan-ikannya pada kumpul. Nah kebetulan Om sudah punya rompong yang sudah dipasang, sudah ditunggu lama, kita mau jaring di sana. Rumpon tengah atau rumpon perairan dangkal biasanya terletak di kedalaman maksimal 200 meter. Ini jaringnya mulai dilepas dan ternyata di bagian ujungnya harus diikatkan ke rompong biar nanti nggak kemana-mana, karena nanti pukatnya ini akan dibentangkan mengikuti arus. Tarikan arus bawahnya kuat banget, terasa banget nih. Rumpon paling banyak menarik perhatian ikan-ikan pelagis. Sepertinya berhasil nih, kita usir ikannya sehingga mereka terganggu dan terjerat di jaring. Dari atas ini udah kelihatan nih ikan-ikannya. Ikan selar biasanya hidup di perairan dangkal seperti teluk, muara sungai, dan terumbu karang. Ikan yang memiliki bentuk tubuh ramping dan memanjang ini juga dapat ditemukan di perairan lepas pantai hingga kedalaman tertentu. Ada berbagai jenis ikan yang kita dapatkan. Paling banyak ini ikan selar, salah satu ikan adalah di sini. Ada juga ikan layang. Nih ikan layang, dari ukurannya lebih besar, mirip-mirip sih, tapi yang lebih besar. Sama ikan mengi. Ambilnya harus dari bagian moncongnya, dari kepala, pegang kuat-kuat, karena dia punya duri itu bahaya benar. Kecil-kecil berbahaya. Ini di perjalanan kita ngeliat segerombolan lumba-lumba berenang di sekitar saya. Ini ada banyak banget, ya ampun. Ini cantiknya. Ini tandanya ekosistem laut di sini masih bagus juga. Saya sungguh beruntung melihat pemandangan ini. Apalagi dengan latar belakang cahaya emas matahari menuju senja. Dapat salam indah banget dari perairan Desa Latumilok. Indonesia memiliki berbagai olahan khas, tak terkecuali Flores Timur. Dengan kekayaan alam bawah lautnya, ikan jadi bahan masakan yang hampir tak pernah luput dari menu harian masyarakatnya. Nah, ikan hasil jaring di rumpon selanjutnya mau kita masak menjadi salah satu olahan khas ini, namanya iang kabor. Olahan ini identik dengan rasa gurih pedas khas Indonesia Timur yang penuh dengan rempah. Aroma kesegaran khas laut yang berpadu dengan gurihnya santan berbumbu seketika membuat saya lapar. Biarin lagi aja. Udah lapar belum, Bu? Udah. Dikit lagi nih ya. Tada, ini dia. Iang kobornya sudah matang. Ini nih waktu yang paling saya tunggu. Waktunya makan, Bu. Selamat makan. Rasa gurih dan sedikit pedas langsung terasa di lidah. Dagingnya lembut dan juicy,
menyerap di seluruh kelezatan kuah. Ini tuh kayak rasa banget. Yang paling terasa memang rasa kemanginya. Cuman berbeda, ini kan mirip-mirip gulai, tapi berbeda dari gulai lainnya. Justru rasanya itu nggak begitu kuat, yang terasa medok banget di tenggorokan. Tak hanya potensi alamnya yang bisa saya nikmati di Maumere, tapi juga kehangatan dan keramat tamahan warga yang bisa saya dapat lewat hidangan nikmat yang kami buat hari ini. Inilah yang selalu saya tunggu-tunggu dalam petualangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Flores Timur. Daerah ini juga menyimpan berbagai macam biota darat. Bahkan terdapat sejumlah tumbuhan dan buah-buahan langka dan liar yang ternyata jamak ditemukan oleh penduduk setempat. Wah, ini perjalanannya lumayan susah juga. Apalagi bahkan kita harus buka jalur karena saya dan Mama dan juga Bapak mau mencari salah satu buah dari Flores Timur. Kira-kira apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lagi Om. Tunggu Mama sakit. Aduh. Ini ya namanya buka jalur, melewati hutan. Saya tercantol ini nih, batang-batang berduri. Namanya duri kokolang, harus hati-hati banget. Mana Mama? Sudah terlihat? Harus jeli melihat satu persatu. Nah, ini dia buah yang kita cari-cari, namanya kuka melon. Kalau di sini itu warga sebutnya kuka. Ini kalau nggak tahu ya, orang pasti ngiranya semangka. Karena kalau dilihat dari kulitnya ini mirip banget seperti semangka. Cuman versinya mini, kecil banget. Mungkin sekitar 2-4 cm, cuma segini aja. Banyak yang menyangka bahwa kuka melon merupakan buah rekayasa genetika karena buahnya yang unik. Padahal buah ini merupakan tumbuhan asli yang berasal dari Meksiko. Kalau di negara asalnya, buah ini tuh selain dijadikan makanan pokok juga bisa dijadikan obat. Tadi saya udah lihat. Buah ini kerap disebut sebagai melon tikus karena ukurannya yang kecil. Saya dapat lagi. Ukurannya lumayan besar. Ya, jadi kuka ini memang tumbuhnya liar, berada di perkebunan warga. Kalau kali ini sih di dekat tanaman padi. Terus banyak-banyaknya itu saat musim penghujan. Makanya cari sebentar aja, ini kita sudah dapat banyak. Cuman memang harus jeli sih. Nggak bisa dilihat dari atas, harus dikorek-korek kita di sekitarnya. Tuh, buah yang segar-segar, cuci dulu baru bisa makan. Ini katanya di sini bisa untuk melepas dahaga, Mama ya? Iya. Pas banget ini kan, panas-panas. Saya haus banget. Sekarang saya mau nyicipin kuka. Buah kuka yang masih muda memiliki tekstur lebih keras dan berwarna hijau tua. Sedangkan kuka yang sudah betul-betul matang berwarna kuning dengan tekstur yang lebih lembut. Ini buah unik banget. Tampilan luarnya mirip semangka, dalamnya tuh mirip sekali dengan timun. Tapi dari aroma dan rasanya itu adalah perpaduan timun dan belewah. Cuman lebih dominan rasa asamnya, Mama ya, asam segar. Enak sih, emang cocok banget lagi panas-panas gini makan ini. Meski kecil, buah ini digolongkan superfood karena memiliki berbagai nutrisi tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan. Biasanya buah itu kan diolah menjadi sesuatu yang manis, tapi warga di sini punya cara mengolah kuka menjadi sayur. Wah, kayak gimana tuh ya? Saya makin penasaran nih, Mama. Nah, ini kukanya udah siap, tinggal saya kupas-kupas. Dan hari ini menu masakannya adalah, kalau bahasa lama holotnya, kuka waitapo atau kuka kuah santan. Seperti semangka,
Melon tikus harus dikupas, karena bagian kulitnya dapat memberikan rasa pahit dan tekstur yang agak keras. Kuka kuah santan kerap disajikan oleh warga untuk memberikan asupan energi bagi pasien yang sedang sakit. Rasanya yang segar berempah diharapkan juga dapat meningkatkan selera makan bagi pasien. Tunggu sampai kecoklatan. Mama bisa masuk santan kah? Siapa tuh yang batuk tadi? Gurihnya santan dan segarnya buah kuka jadi perpaduan yang menarik. Mari kita makan. Oh, Mama. Bener aja kan, rasanya kaya banget. Padahal ini bumbunya tuh simple, cuman bener-bener keluar dari rasa gurih santan, terus juga pedisnya. Tadi Mama kasih cabai memang banyak ya. Lumayan. Tapi tetap enak. Benang utamanya ini kuka. Kalau sudah seperti ini rasanya seperti makan acar. Bagaimana masakan saya dan Mama? Enak. Enak? Nggak ada kurangnya toh? Indra perasa saya seakan menari mengecapi beragam cita rasa dari olahan kami hari ini. Pencarian kuka melon hari ini memang membawa saya ke medan yang cukup sulit. Namun rasa penasaran saya sudah terobati. Luar biasa ya Mama, hidangannya hari ini. Habiskan Mama, ayo Om. Menjaring ikan sori di Laut Flores Timur adalah salah satu aktivitas yang telah dilakukan oleh nelayan setempat selama bertahun-tahun. Ialah Kampung Wuring yang telah tersohor sebagai kawasan dengan hasil lautnya. Kita mau mencari ikan di perairan dangkal. Kalau kata Pak Roni udah deket ya Pak ya. Kita bisa menjaring di sekitaran sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyak dari nelayan Kampung Wuring merupakan suku Bajo. Suku Bajo yang dikenal sebagai orang laut atau Sea Gypsies memiliki hubungan yang sangat erat dengan laut. Oh, ditebarnya perahunya sambil jalan. Gitu. Karena saking cepetnya, memang harus handal yang nurunin jaring. Tadi saya tangannya udah kena-kena. Suku Bajo memiliki pengetahuan mendalam tentang laut, termasuk arus, cuaca, dan perilaku ikan. Mereka menggunakan pengetahuan ini untuk menentukan waktu dan lokasi terbaik untuk menjaring ikan. Aduh Bang, ini di depan ternyata lebih seram. Ini lebih bergoyang lagi, saya harus benar-benar imbang. Ternyata ini tali tabang yang dipegang Abang ini panjang banget kan, bukan tanpa alasan. Tapi tujuannya adalah untuk mengusir ikannya. Tadi Abang juga punya teknik memainkan talinya ini pakai tangan. Tuh. Ada percikan-percikannya. Itu cara ngusir ikannya biar masuk ke jaring. Oh, setelah seperti ini masih dipukul-pukul lagi sama Bapak. Banyak cara untuk menakut-nakuti ikan. Kita lihat nanti dapatnya seberapa ya. Oke, boleh tarik ya? Ini Pak Roni langsung terjun. Ternyata di bawah itu banyak batu. Jadi sembari ngeliatin supaya jaringnya nggak tersangkut di batu, sambil memantau juga hasil di dalam jaringnya. Target kami hari ini adalah ikan sori. Ikan yang terkenal dengan moncongnya yang tajam dan bergerigi. Wow! Ini gede banget, astaga. Pak, takut nanti lepas. Ikan ini memiliki sifat yang agresif, sehingga dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring. Namun jaring ala suku Bajo ini dapat dengan mudah mengikat ikan, sehingga tidak mudah lolos.
hari ini kita dapat ikan sori ukuran jumbo, juga ada ikan nibi. Ikan sori saya udah pernah coba, Pak. Iya. Ikan nibi ini belum. Apalagi sori jumbonya ini juga menarik. Ikan sori dan ikan nibe populer untuk diolah jadi berbagai macam hidangan. Yang kita bikin ini ibaratkan sashiminya suku Bajo, makanya namanya lawa kalau di sini. Terus bumbu-bumbunya sih sebenarnya banyak, cuma nanti semuanya mentah. Dan kalau bisa dilihat ada dua ikan sori dan ikan nibi. Ini setelah di filet, perbedaannya sih lebih dominan di tekstur daging ya. Kalau ikan sori ini lebih tebal, tapi nggak sama-sama nggak amis ya, Kak. Kalau saya cium nih nggak amis. Makin penasaran kan? Untuk membuat lawa, ikan mentah seperti ini harus menggunakan ikan segar. Teknik mengolahnya pun harus benar. Ini walaupun sama-sama dilawar, tapi cara memotongnya berbeda. Kalau ikan nibi harus dicincang karena dia punya kulit itu menempel ke dagingnya dan dagingnya tuh tipis kan, jadi biar nggak lihat nanti pas dimakan. Cuman kalau ikan sori karena dia punya teksturnya udah tebal, jadi dimakan segini aja udah enak ya. Iya. Nggak perlu dipotong kecil-kecil, cukup segini saja. Rasa lawa identik dengan rasa pedas, asam, dan gurih. Ini semua. Pasti nih pedes banget, cabenya banyak banget. Beneran, ternyata dagingnya nggak ada amis-amisnya sama sekali, terus lembut banget. Dan dominan rasa pedis pasti, dan kemangi. Saya suka banget sih ikan ini. Beneran, bedanya kalau lagi makan ikan tuna sashimi atau salmon sashimi, itu kan ada manis-manisnya. Tapi kalau ini lebih cenderung gurih. Kayak dimasak ini. Beneran kayak nggak mentah loh. Dengan memanfaatkan ikan segar dan bahan-bahan alami, lawa ikan mentah menawarkan pengalaman rasa yang tak terlupakan bagi para penikmat makanan tradisional. Nggak salah nih, saya datang ke Kampung Guring. Tidak hanya menikmati alamnya yang indah, hasil lautnya juga beragam. Satu lagi kuliner unik yang saya cobain dan ini enak banget. Rasanya pasti bikin kangen lagi buat datang ke sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.